Halo, selamat datang di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham Telkom ya. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa minggu terakhir saham Telkom ini mengalami penurunan yang cukup tajam dan ini ada beberapa isu yang cukup menarik yang nanti akan kita coba bahas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Elon Musk ya dengan Starlink-nya ini akan masuk ke Indonesia. Buat teman-teman yang nggak tahu, Starlink sendiri merupakan salah satu bisnis dari SpaceX ya, milik Elon Musk yang bergerak dalam layanan internet. Dan kalau kita lihat, Elon Musk sendiri udah melakukan beberapa pendekatan ya ke pemerintah Indonesia bahwa dia akan melakukan uji coba Starlink-nya ini di IKN yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Nah, kalau misalnya uji cobanya berhasil, Starlink ini akan menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan coba bandingkan berapa sih harga layanan dari Starlink dan berapa sih harga layanan dari Telkom sendiri. Nah, untuk Starlink sendiri ini dipatok di harga 750.000 ya per bulannya dengan biaya pemasangan perangkat lunak itu sebesar 7.800.000. Jadi total awal untuk pengguna Starlink sendiri itu di kisaran 9.645.000 dengan kecepatan internet itu di kisaran 40 Mbps sampai 220 Mbps. Tentunya ini kecepatan yang cukup tinggi ya untuk internet di Indonesia sendiri. Untuk Telkom sendiri kalau kita lihat untuk kecepatan 50 sampai 100 Mbps sendiri, kalau kita lihat dari website IndiHome sendiri itu di kisaran harga 350 sampai 425. Cuman kalau kita ikut paket ya dari IndiHome sendiri, ini ada layanan paket untuk promo IndiHome 100 Mbps untuk TV kabel dan juga paket internet ya. Ini di kisaran 940.000 per bulan. Jadi sebenarnya kalau kita bandingin sendiri dari segi layanan, kalau kita sebagai customer retail itu sebenarnya lebih murah IndiHome. Cuman kalau misalnya kita butuh internet yang lebih cepat, mungkin kita bisa beralih ke Starlink. Nah, kenapa Starlink ini akan mampu mengambil pangsa pasar dari Telkom sendiri? Karena seperti kita tahu, fiber optik di Indonesia sendiri ini kan belum merata ya di seluruh wilayah Indonesia. Sementara Starlink sendiri dia ini kan memakai satelit. Jadi sebagai customer itu kita cuma butuh pemancar dari sinyalnya aja. Jadi nggak perlu adanya pemasangan fiber optik. Jadi langsung dipancarkan itu lewat satelitnya di SpaceX sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya dari pangsa pasar Telkom sendiri. Sebenarnya pangsa pasar Telkom kalau kita lihat dari tahun 2020, 2021, 2022 sampai tahun 2023 ini mengalami penurunan ya. Ini sempat naik ya di tahun 2020 ke tahun 2021 naik 1%. Cuman selanjutnya dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ini mengalami penurunan yang cukup tajam. Nah, ini kalau kita lihat kan di market share Telkom sempat menyentuh 51%, terus turun ke 44%, terus sekarang 43%, bahkan di tahun 2024 ini di estimasi ini turun sekitar 42%. Nah, justru yang naik itu adalah pangsa pasar dari pesaingnya Telkom, yaitu XL maupun Indosat ya. Kalau kita lihat market share-nya mereka ini khususnya Indosat ya dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini market share-nya ini naik cukup signifikan sebesar 10% lebih. Terus kalau kita lihat XL juga dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ini estimasi dari market share-nya mereka ini naik seperti itu. Terus untuk perusahaan telco di Indonesia sendiri ini pasti naik ya karena user dari pengguna data di Indonesia ini setiap tahun pasti naik seperti itu. Nah, untuk detail customer sendiri, Telkom ini terbagi dari 3 sub customer ya. Yang pertama adalah consumer dari broadcast IndiHome ya. Ini sebesar 10 juta customer. Terus ada layanan mobile ya untuk smartphone. Ini ada 159 juta customer. Terus ada layanan enterprise ya. Jadi Telkom ini nggak cuma melayani retail aja, ternyata juga dia melayani beberapa perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah ya. Nah, selanjutnya bagaimana kinerja Telkom saat ini? Nah, kalau kita lihat revenue dari Telkom sendiri
di kuartal pertama ya di tahun 2024 ini sebenarnya secara tahunan ini naik ya, naik di 3,7%. Cuman ini agak menurun ya dari konsensusnya itu sebenarnya sebesar 24%, cuman labanya ini tumbuh 23,7%. Jadi agak menurun lah dari estimasi yang diharapkan. Terus kalau kita lihat labanya juga, nah ini laba Telkom secara tahunan ini mengalami penurunan sebesar 5,8% ya secara kuartal, dari kuartal 1 tahun 2023 sampai ke kuartal 1 tahun 2024. Cuma kalau kita lihat ini ya secara kuartal keempat tahun 2023 sampai ke kuartal 1 tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 19,6%. Nah, dari segi revenue-nya sendiri kalau kita lihat ini Telkom ada sedikit revisi ya, sedikit revisi terkait dengan revenue-nya. Jadi estimasi dari revenue Telkom kalau kita lihat sebelumnya di tahun 2024 ini adalah naik 6,2%. Cuman setelah direvisi Telkom ini cuma naik 5,1%. Terus dari labanya juga kalau kita lihat di sebelumnya itu Telkom ini diprediksi labanya itu naik 20,5%. Terus ternyata di tahun 2024 Telkom ini direvisi bahwa pertumbuhan labanya itu cuma 9,3%. Makanya kalau kita lihat saham Telkom ini mengalami penurunan yang cukup tajam karena memang beberapa analis ini memprediksi bahwa laba Telkom ini nggak sebagus dari tahun-tahun sebelumnya. Terus kalau kita lihat juga dari detail operasional sendiri, Telkom ini ada dua segmen ya, yaitu seluler dan juga fixed broadcast segmen ya. Jadi dari seluler sendiri, Telkom ini dari data subscribernya sendiri ini mengalami kenaikan ya dari tahun 2023 sampai ke tahun 2024 secara kuartal Q1 sampai kuartal 2. Cuman kalau kita melihat dari ARPU-nya sendiri, ini dari tahun 2023 di kuartal 1 sampai ke 2024 kuartal 1 ini stabil, gak ada peningkatan. Jadi pendapatan dari customer-nya ini stabil, meskipun kalau kita lihat tadi kan di awal di detail customer sebenarnya Telkom ini ada kenaikan jumlah pengguna layanannya. Cuman dari segi itunya nggak ada penambahan yang signifikan. Terus dari IndiHome sendiri, kalau kita lihat secara ARPU-nya ya, kalau kita lihat ini justru mengalami penurunan. Ya, hal ini cukup jelek ya kalau kita melihat beberapa perusahaan telekomunikasi yang lain seperti XL maupun Indosat ini memiliki ARPU yang cukup bagus. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh para investor Telkom, bagaimana dengan investasi Telkom di GoTo. Seperti yang kita tahu ya, beberapa perusahaan besar di Indonesia ini berinvestasi di GoTo, salah satunya itu adalah Telkom dan juga Astra International. Cuman seperti yang kita tahu bahwa Telkom ini kan salah satu ini ya perusahaan BUMN yang cukup besar, jadi pasti dia berinvestasi ke GoTo ini tidak asal-asalan ya, pasti ada alasan kuat kenapa dia ini berinvestasi di GoTo. Dan ini adalah jawaban dari manajemen Telkom. Nah, ini adalah jawaban dari manajemen Telkom ketika public expose ya. Jadi teman-teman bisa mengakses materi public expose maupun hasil dari public expose. Nah, ini biasanya ada beberapa pertanyaan yang menarik dari investor Telkom ke manajemen Telkom. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kabar perseroan dengan investasi dari GoTo, apakah masih berlanjut. Nah, ini adalah tanggapan dari manajemen Telkom. Kalau kita lihat tujuan dari investasi Telkom ke GoTo ini adalah sinergi ya. Jadi ada sinergi antara Telkom dan GoTo yang nantinya sinergi ini diharapkan akan menumbuhkan digitalisasi di Indonesia. Dan beberapa sinergi ini udah direalisasikan sejak awal dia berinvestasi di GoTo. Seperti ini ya, membuka saluran kerjasama dengan merchant-merchant outlet untuk penjualan produk Telkomsel. Jadi beberapa merchant-merchant dari Gojek maupun Tokopedia ini bisa menjual layanan dari Telkomsel.
Selanjutnya dari segi teknikal ya. Kalau kita lihat Telkom sendiri sebenarnya sekarang sedang di posisi downtrend dengan sekarang mendekati dari area supportnya, dan support Telkom sendiri itu di kisaran 2950 ya. Cuma kalau misalnya nanti jebol, mungkin next supportnya itu di sini di kisaran 2600. Cuman ini agak berat ya, kalau misalnya Telkom ini jebol, pasti banyak investor-investor retail yang terjebak di saham Telkom ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwa data dari foreign flow Telkom sendiri selama 1 bulan terakhir, ini foreign keluar dari saham Telkom itu sekitar 4,5 triliun. Jadi investor asing ini menjual saham Telkom itu 4,5 triliun. Dan kalau kita lihat dari top net buyer-nya sendiri, rata-rata yang membeli Telkom ini adalah broker-broker retail ya. Jadi seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa kalau misalnya Telkom ini turun terus, ya yang mungkin yang mengalami kerugian yang cukup tinggi ya investor retail, karena ini kalau kita lihat dari top net buyer-nya itu adalah broker-broker yang biasanya dipakai oleh investor retail ya. Dan untuk jual sendiri ini adalah broker-broker asing. Nah, target dari beberapa sekuritas sendiri kalau kita lihat, ini dari yang awal ini adalah dari Cipta Dana Sekuritas ya. Nah, Cipta Dana Sekuritas sendiri ini menargetkan Telkom itu di target harga di 4.200. Cuman mereka ini lebih prefer ambil XL dan Indosat. Karena kalau kita lihat memang dari market share Telkom sendiri dalam beberapa tahun terakhir tadi kan mengalami penurunan. Terus dari segi customer sendiri sebenarnya banyak customer Telkom ini lebih ke down trading ya. Karena kalau kita lihat harga dari paket dari Telkom kan dari khususnya yang seluler ya, ini kan mayoritas masyarakat memandang bahwa Telkomsel ini agak mahal jika dibandingkan dengan Indosat maupun XL. Nah, akhirnya karena kondisi ekonomi sekarang yang lagi kurang bagus dan daya beli masyarakat menurun, nah akhirnya membuat masyarakat ini down trading, membeli paketan internet itu yang lebih murah. Nah, akhirnya ujung-ujungnya market share dari XL maupun Indosat yang nantinya akan naik seperti itu. Nah, selanjutnya ada target price dari Banas Sekuritas. Kalau kita lihat Banas Sekuritas ini target price-nya itu di 3.800. Cuman kalau kita lihat ini ada itu ya, lower TP ya. Jadi dia downgrading untuk target price-nya yang awalnya 4.600 sekarang cuma 3.800. Di alasannya ya untuk Telkom kenapa di downgrade untuk targetnya. Nah, alasan kenapa Telkom ini di downgrade itu karena seperti yang saya jelaskan tadi, rata-rata masyarakat memiliki ekonomi menengah ke bawah itu down trading ke layanan internet yang lebih murah. Jadi sekarang kalau kita lihat banyak masyarakat itu beralih ke perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang lain, khususnya XL maupun Indosat seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi, bisa kontak saya di deskripsi video di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.